Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Murniati, NIM 18101313232. Saya di sini ingin menjelaskan latar belakang kepribadian interpersonal. Dalam psikologi kepribadian, cenderung menghindari pembicaraan filosofis atau religius yang abstrak dan lebih berfokus pada pikiran, perasaan, dan perilaku nyata manusia. Kepribadian mempunyai 8 aspek, yaitu individu dipengaruhi aspek ketidaksadaran, dipengaruhi kekuatan ego. Seseorang adalah makhluk biologis. Setiap orang dikondisikan dan dibentuk. Setiap orang memiliki sebuah dimensi kognitif atau berpikir mengenai dunia di sekitar mereka. Individu merupakan suatu kumpulan trait, kemampuan, dan kecenderungan yang spesifik. Manusia mempunyai dimensi spiritual dalam hidupnya. Dan yang terakhir, hakikat dari seseorang individu adalah berinteraksi. Kepribadian merupakan suatu entitas hipotesis yang tidak dapat dipisahkan dari situasi-situasi antar pribadi. Dan tingkah laku antar pribadi merupakan satu-satunya segi yang dapat diamati sebagai kepribadian. Dalam pandangan Sullivan tentang hubungan antara pribadi di mana manusia tidak dapat dipisahkan dengan orang lain dan semua orang mengalami dan menyadarinya, bahwa manusia sejak lahir di dunia ini tidak lepas dari hubungan orang lain, bahkan sampai manusia meninggal. Itu saja yang saya ingin jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggar Rahmah, NIM 18121233225. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Nah, jadi kepribadian itu menurut psikolog diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Menurut Alport, sistem psikofisik di sini berarti jiwa dan raga. Nah, jadi ada beberapa pengertian kepribadian menurut para ahli. Yang pertama ada Alfred Adler. Nah, menurut dia kepribadian itu adalah gaya hidup individu yang karakteristik mereaksinya seseorang terhadap masalah-masalah hidup, termasuk tujuan hidup. Yang kedua ada Raymond Bernard Kettle. Menurut dia kepribadian itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk memprediksi tentang apa yang dikerjakan seseorang dalam suatu tertentu, mencakup semua tingkah laku individu baik yang terbuka maupun yang tersembunyi. Yang ketiga ada Sigmund Freud. Kepribadian menurut dia adalah integrasi id, ego, dan superego. Yang terakhir menurut Gustav Jung, kepribadian itu adalah organisasi dinamis psikofisik, terus menentukan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Haryati, NIM 18012332003. Saya sini akan menjelaskan tentang struktur kepribadian interpersonal. Ada beberapa struktur, yaitu yang pertama dinamisme. Dinamisme adalah kurang sama dengan sifat atau pola kebiasaan. Dinamisme memiliki dua kelas utama, yaitu dinamisme yang berkaitan dengan zona khusus yang ada pada tubuh manusia. Setelah itu yang kedua yang berkaitan dengan ketegangan. Setelah itu yang ketiga dinamisme meditatif yang mencakup pola tingkah laku. Destruktif yang berhubungan dengan konsep kedengkian. Dinamis mengasingkan yang mencakup pola tingkah laku. Nah, setelah itu sistem diri. Sistem diri merupakan dinamisme paling kompleks dan inklusif. Pola tingkah laku konsisten yang mempertahankan rasa aman interpersonal manusia dengan melindunginya dari kecemasan. Setelah itu personifikasi. Personifikasi itu gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya atau orang lain. Contohnya kayak saya baik, saya jelek,
atau bukan saya. Jadi ini seperti gambaran individu pada dirinya maupun dengan orang lain. Setelah itu personifikasi identik. Nah, personifikasi ini yaitu sifat tidak nyata atau teman khayalan yang banyak diciptakan oleh anak dengan tujuan melindungi rasa percaya diri mereka. Jadi ini seperti khayalan yang biasanya dimiliki oleh anak-anak untuk melakukan seperti halnya kayak bermain, teman khayalan. Seperti itulah. Nah, ini dapat menciptakan konflik terkadang dalam hubungan interpersonal ketika manusia memproyeksikan sifat khayalan yang merupakan sisa dari hubungan yang terdahulu. Setelah itu tingkat kognisi mengacu pada cara merasa, membayangkan dan memahami. Pengalaman parataksis merupakan pengalaman pribadi, prologis dan dikomunikasikannya dalam bentuk yang sudah diubah. Dan kognisi sistem merupakan komunikasi interpersonal yang bermakna. Setelah itu dinamika kepribadian. Manusia ini sebagai sistem energi dengan perhatian utamanya dengan bagaimana menghilangkan tegangan yang timbul oleh keinginan dan kecemasan. Itulah tadi penjelasan struktur kepribadian interpersonal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjaningrum, NIM 1810123227. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan. Kemudian C, konsep-konsep utama kepribadian interpersonal. Menurut Horney, yang pertama ialah masa kanak-kanak memerlukan rasa aman. Di sini anak-anak membutuhkan perlindungan dan kebebasan dari rasa takut. Nah, rasa takut dan aman ataupun rasa aman akan kehilangan saat bayi. Itu berpengaruh pada perkembangan kepribadian mereka. Jadi hendaknya orang tua memberikan rasa aman yang cukup untuk anak-anak agar perkembangannya juga berjalan dengan normal. Kemudian rasa aman itu sejalan dengan perlakuan orang tua. Maksudnya ialah rasa aman itu tergantung bagaimana perlakuan orang tua. Apabila perlakuan orang tuanya baik, maka rasa aman itu akan tinggi gitu. Sebaliknya, apabila perlakuan orang tua buruk, kasar, tidak menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya, maka anak tersebut akan merasa ketakutan dan tidak merasa dirinya aman, sehingga menjadikan seseorang anak itu penakut, minder, dan lain-lain. Kemudian, anak mudah merasa takut kepada orang tua. Itu dikarenakan perlakuan orang tua tadi tidak sesuai dengan kebutuhan rasa keamanan, seperti itu. Nah, anak mudah merasa takut melalui hukuman, kekerasan fisik, atau bentuk intimidasi. Jadi apabila anak itu melakukan kesalahan terus diintimidasi, itu pun akan mengakibatkan rasa takut kepada anak. Nah, mungkin akan jerak, tapi rasa takut itu berbeda dengan dia tahu akibatnya kenapa kesalahan yang dia buat itu fatal. Beda dengan dia tidak melakukan kesalahan lagi itu karena dia takut dengan orang tuanya. Nah, selanjutnya orang tua harus menunjukkan rasa kasih sayangnya sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa aman si anak. Jika kasih sayang orang tua tidak dipertegas dengan perkataan, maka anak kurang merasakan juga. Tapi jika orang tua hanya mengatakan aku sayang kamu, aku tuh marah karena aku cinta sama kamu, aku melindungi kamu, tapi dengan perlakuan yang tidak tepat, itu sama aja bohong. Anak tetap menganggap orang tua itu menakutkan jika hanya dengan perkataan saja bahwa aku sayang kamu, seperti itu. Poin selanjutnya, kecemasan dasar ialah fondasi dari neurosis. Kecemasan dasar menurut Harney adalah peningkatan seluruh perasaan kesepian dan tidak berdaya dalam dunia permusuhan yang disembunyikan. Mungkin jika kita telaah, maksud dari dalam dunia permusuhan yang disembunyikan itu ialah dunia seseorang yang tidak ditampilkan saat dia di kehidupan nyatanya dia. Artinya
ada sisi tersendiri yang dia sembunyikan, sehingga terkadang jika seseorang ada dalam timing yang tertentu, dia merasa kesepian dan tidak berdaya, atau bahkan dalam kehidupan sekundernya, maksudnya jika siang dia kerja biasa, terus malam dia kesepian. Nah, di kehidupan dia di malam hari itu, itulah maksudnya dunia yang dia sembunyikan, dan itu tuh bertolak belakang dengan kehidupan dia yang ia tampilkan. Itulah maksudnya dari permusuhan. Kemudian ada cara supaya kita dapat melindungi diri dari kecemasan dasar, yakni ada 4 cara. Yang pertama, meminta cinta dan kasih. Meminta cinta dan kasih ini yang pasti orang yang dicintai dan dikasihi, mereka akan merasa ada yang menemani dia, ada yang memahami dia, ada yang memahami dunia-dunia dia yang berbagai sisi, sehingga dia tidak merasa kesepian. Kemudian menjadi penurut. Menjadi penurut dalam suatu kondisi kecemasan tentu bisa melindungi diri dari kecemasan selanjutnya. Contohnya, jika dalam suatu kondisi maksudnya ialah dengan seseorang mengikuti keinginan orang lain, atau mungkin setiap orang dalam lingkungan sosial, maka orang yang penurut tersebut dapat menghindari apapun yang menyebabkan orang tersebut bisa membencinya atau menyakitinya. Nah, hal itu dapat menghindari dia juga dari kecemasan atas atas takutnya disakiti ataupun dibenci, kayak begitu. Kemudian meraih kekuasaan. Dengan meraih kekuasaan, seseorang bisa mengatasi kecemasannya. Nah, contoh, jika di sekolah si murid adalah ketua geng, maka dia meyakini bahwa tidak ada yang berani mengganggu dia, tidak ada yang berani menyakiti dia, karena dia mempunyai masa sendiri, dan kecemasan itu pun bisa teratasi. Kecemasan akan disakiti, kecemasan akan dibully. Kemudian menarik diri. Nah, menarik diri dari lingkungan ataupun suatu kondisi yang menyebabkan dia kecemasan dapat menghindari dia mengalami kecemasan yang selanjutnya. Contoh, jika suatu kondisi dia di lingkungan dia berada, dia merasa bahwa orang-orang tersebut akan menyakiti dia, akan menjatuhkan dia, akan mempermalukan dia, dia akan menarik diri sehingga hal-hal yang dia takutkan tersebut atau dia cemaskan tersebut bisa tidak terjadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dan kecenderungan neurotik. Karena percaya bahwa beberapa dari mekanisme perlindungan diri akan menjadi permanen dan menjadi bagian dari kepribadian. Anggapan ini didasarkan bahwa karakteristik dari dorongan atau kebutuhan untuk menentukan perilaku individu. Nah, Harney telah menyusun 10 kebutuhan. 10 kebutuhan neurotik ini ialah: yang pertama, kasih sayang dan dukungan; yang kedua, pasangan yang dominan; yang ketiga, kekuasaan; yang keempat, eksploitasi; yang kelima, prestige; yang keenam, kekaguman; yang ketujuh, prestasi atau ambisi; yang kedelapan, memenuhi kebutuhan sendiri; yang kesembilan, kesempurnaan; dan yang kesepuluh, batas sempit untuk hidup. Nah, kemudian yang keempat, citra diri ideal. Kenormalan dan neurotik menurut Harney mungkin didasarkan kepada realitas. Pada orang normal, citra dirinya dibangun atas penilaian realitas terhadap kemampuan, potensi, kelemahan, tujuan, dan hubungannya dengan orang lain. Citra ini menyumbangkan perasaan kesatuan dan integrasi terhadap kepribadian dan pola kerjanya dalam cara melakukan pendekatan terhadap orang lain dan diri sendiri. Nah, terus kalau orang yang neurotik memiliki pengalaman konflik antara cara yang tidak sesuai dan perilaku. Nah, penilaiannya atas citra dirinya itu dinilai dari hal yang bersifatnya khayalan ataupun tidak realistis. Contohnya, jadi orang yang pokoknya harus jujur banget, terus kalau harus rapi terus konsisten. Nah, itu kalau orang normal tidak mungkin itu dilakukan. Nah, tapi kalau orang neurotik, dia citra dirinya itu hidup dalam khayalan, citra diri ideal khayalan mereka, seperti itu.